Oke, ada Mas Andrika. Mas mau tanya nih, jenis kopi apa yang aman buat orang yang punya mah? Nah, ini juga saya ada pengalaman nih. Oke. Pertama itu, yang kedua ada Mas Ayash. Paling basic dong Mas, buat tahu Arabica apa Robusta itu gimana ya? Dari rasa sama baunya. Nah, silahkan dijawab ini dua tadi. Pertanyaan pertama dulu. Yang pertanyaan adalah Pengalaman. kopi apa yang aman buat orang yang punya mah? Jadi Sama masalah sebenarnya pencernaan ya? awalnya justru saya nggak bisa minum kopi, Mas. Karena Mas Iya. Habib juga ada aku masalah asam lambung asam lambung ya. Oke. cepat kembung. Oke. Cuman ya tadi karena biasanya orang mau ngopi itu masih asal-asalan. Ya. Saat kita mulai mengerti jenis kopi yang Ya. bisa diterima sama tubuh kita, otomatis tubuh kita akan menyesuaikan. Jadi Oke. sebenarnya kopi yang baik itu bisa mentreatment sakit asam lambung kita atau mah kita. Justru kopi yang baik kalau ada pengetahuan tentang itu bisa apa ya istilahnya membuat kita itu sama-sama nyaman gitu ya. Iya, jadi tubuhnya ada nggak nolak ya. treatment gitu. Oke. Itu ya tadi ya. Ini Mas Habib sudah pengalaman Di sendiri. 2011 2012 lah. Butuh berapa lama waktu itu sampai berdamai dengan kopi? Nggak lama Mas, sebenarnya bisa dibilang dalam mingguan, hitungan 1-2 minggu itu sudah. Awalnya mungkin kalau kita yang nggak biasa kok nikmatin, apalagi kalau misalnya terbiasa dengan kopi-kopi robusta ya, Ya. atau kopi instan, ketemu arabica ini kok kopi asem gitu. Yang mungkin orang awam berpikir asam itu akan menambah Asam lambung. asam lambung. Justru tidak, karena memang beberapa khasiat di kopi itu mentreatment si asam lambung kita. Oke, artinya dengan kemudahan informasi sekarang itu harusnya itu tidak jadi masalah lagi Iya, ya. betul. Kalau dulu mungkin orang masih nyari-nyari gitu kan, karena komunitas-komunitas seperti ini belum Terlalu muncul banyak, ya. iya. Mungkin masih coba-coba pakai instan atau pakai orinan gini masih. Tapi setelah ada informasi ini harusnya itu tidak jadi masalah. Jadi mungkin ya. kalau bisa kita simpulkan sih sebenarnya kalau tadi buat orang yang memang punya gangguan di mah ataupun asam lambung, usahakan kopi yang digunakan adalah arabica, dan untuk langkah awalnya mungkin dengan cara kopi-kopi filter, jadi bukan langsung tubruk seperti itu. Jadi perlahan untuk biar nggak kaget juga. Nah misalnya saya punya mah tadi, pengen ngopi banget nih pagi, ya kan? Terus arabica punya, terus saya di rumah harus seperti apa? Apa yang harus saya lakukan dengan Sebenarnya metode kita filter? sendiri yang lebih mengerti badan kita ya, bisa kita bilang gitu. Jadi jangan nekat misalnya belum makan, belum isi apa-apa, langsung ngopi gitu. Oke. Setidaknya kita ngasih, ya perut itu dikasih warming up dulu lah. Oke. Kalau misalnya itu udah mau metode apapun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Oke. Intinya kita ngerti seberapa banyak porsi yang kita bisa terima gitu. Oke, seperti itu ya. Tadi ada Mas Andrika Perdana, yang kedua ada Mas Ayas. Paling basic dong Mas, buat tahu arabica apa robusta itu gimana ya? Dari rasa sama baunya. Nah, coba Mas Damari. Kalau dari rasa sama aroma arabica kebetulan memang punya perbedaan signifikan sih. Ya, tadi yang ini arabica Ya. ini yang robusta. Ya. Kita udah mencoba untuk membaui dulu. Yang arabica lebih wangi, lebih ada wangi asam sama Asamnya ya, Iya. lebih kuat ya. Iya. Sementara kalau robusta itu dia lebih punya karakter lebih kayak coklat Oke. sama kacang matang. Mendekati itulah ya. Iya. Oke. Jadi memang harus terbiasa dulu ya. Iya. Kalau tiba-tiba gitu susah juga, karena Susah. kan nggak bisa. Nah, Iya. setelah itu baru tahu ya. Nah, Kalau kalau dirasa juga dirasa, misalnya dirasain gitu Mas. kebetulan memang kopi arabica sama kopi robusta punya komponen pembentuk rasa yang beda. Beda, oke. Arabica lebih dominan punya komponen pembentuk rasa asam sama manis. Sementara robusta itu lebih banyak komponen pembentuk rasa pahit sama ya sama-sama manis sih. Cuman manisnya yang arabica itu akan lebih dekat sama manis buah kalau kita ngomongnya. Oke. Sementara yang robusta akan lebih dekat ke manis karamel, kayak manis gula yang dimatangkan. Artinya gampangannya sederhananya kalau pengen bisa
langsung membedakan ya. Ya sering-sering ngopi ya. Betul. Nah, itu Sering dia. ngopi. Sering Cuman ngopi. patokan gampangnya adalah Arabica akan cenderung ke asam, Ya. Robusta akan cenderung ke pahit. Ke pahit, Nah, betul. dari dua rasa kayak gitu, otomatis udah bisa kita golongkan bahwa Robusta akan lebih mendominasi kafein yang lebih tinggi. Oke. Nah, makanya untuk orang mah tidak disarankan Robusta. Robusta karena kafein dia Lebih tinggi ya, Seperti pahit ya. Pokoknya patokannya itu kalau agak lebih masam berarti Arabica. Iya. Kalau lebih pahit berarti Robusta. Robusta. Itu ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau sejarahnya itu apa namanya? Kalau Robusta itu kan lebih di apa namanya? Ketinggian yang lebih pendek ya. Iya, lebih Iya. rendah. Saya lupa berapa? 700. 700-an ya. 700-an. Kalau yang Arabica 1000 sekarang Rata-rata 1200 di ya. atas rata-rata 1000 semua. Oke, berarti lebih dingin ya. Iya. Nah, dataran Lebih sejuk, lebih sejuk. Oke. Oke, ada lagi Mas pertanyaan nih. Ada dari Valen Rose. Wah, ini Valen. Mbak Valen apa kabar? Minum kopi sebenarnya yang benar pakai gula atau tidak? Yang benar pakai gula atau tidak? Oh, ini pertanyaan anu ini. Ini cukup pertanyaan yang Pertanyaan yang enggak harus hati-hati. Iya. Apakah benar kopi yang nikmat itu yang pahit kayak kisah hidupku ini? surcol. Loh, ini loh, ya beneran loh. Nih, kisah hidupku ini. Loh, Mbak, kalau kamu punya kisah hidup kayak kopi pahit itu, alhamdulillah ya Mas ya. Iya. Iya, bahagia berarti. Gitu toh Mas. Di balik pahit itu ada manis. Bisa dijawab dulu nih, Mbak Valen ini kayaknya sudah nunggu-nunggu nih. Oke. Jadi antara menikmati kopi itu dengan gula atau tanpa gula. Ya, yang benar loh yang pertanyaan. benar. Saat kita ditanya, kamu makan nasi pakai sambal atau tidak? Yang benar Pertanyaannya akan gitu. sama. Sama. Betul. Betul. Sepakat. Jadi itu akan kembali ke selera kita. Tapi kalau misalnya kita ngomong mengacu kesehatan, Ya. berarti tanpa gula. Karena Betul. tadi banyak banget khasiat kopi yang itu dibutuhkan oleh badan kita. Justru kalau misalnya untuk kayak orang-orang yang memang punya kebutuhan tertentu, misalnya dia gula darahnya tinggi. Habis itu kolesterol tinggi, Ya. itu ya tadi dengan cara minum kopi tanpa gula. Oke, itu tadi ya. Jadi kalau mengacu kesehatan sebaiknya mulai belajar minum kopi tanpa gula. Nanti tahu nikmatnya. Saya butuh waktu setahun lebih Mas untuk bisa menikmati kopi tanpa gula. Jadi sekarang saya udah enggak ya kalau ke coffee shop Mas gulanya nggak usah. Ke badan ngefek nggak Mas? Oh ngefek banget. Jadi apa ya kayak punya Mood booster salah satunya mungkin. ya betul, mood boosternya tuh kayak semangatnya tuh kayak beda kalau misalnya pakai gula ini ya. Iya. Kayak minum tuh nggak terasa selesai puasnya gitu loh. Iya. Tapi kalau kopi ini kayak sedikit tapi Langsung. enteng, enak gitu. Nah itu tuh salah satunya. Nanti kalau udah bisa ngerasain seperti itu, wah itu nikmatnya kopi kayak gini-gini baru pasti menjelajah apa besok minggu ini apa minggu itu apa ya Iya. gitu ya Mas ya. Oke. Lagi ada dari Mas Iko. Kalau manual brew yang paling baik suhu airnya berapa ya Mas? Ah ini berarti kita udah masuk Technical. ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau manual brew yang paling baik suhu airnya berapa ya Mas? Terus dan kopi yang paling nikmat untuk manual brew itu jenisnya apa saja? Ya, oke, silahkan. Berarti kita langsung masuk segmen kedua ini. Langsung teknikal. Sambil Mas boleh sambil dibikinin aku? Boleh. Pengen. tolong. Kalian nggak usah ya? Tribunnya juga nggak usah. Oke, suhu paling baik untuk manual brew. Sebenarnya nanti kalau kita ngomongin manual brew akan jatuhnya ke banyak alat juga sih. Oke. Kita sempitin aja sekarang ke alat yang kita bawa. Kita Ya, bawa ini. V60. Ini V60 ya? V60. 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 V60, Kenapa oh. namanya V60? Karena bentuknya V dan V. sudutnya itu 60 derajat. 60 derajat. Oke. V60. Oh ya, ini. Ini manual brew ya. Suhu paling baik pertama harus matang dulu airnya atau suhunya sudah mencapai 100. 100 derajat Celcius Iya. ya, oke. Ataupun kalau kita punya air mineral itu ya nggak apa sih, karena yang paling penting airnya matang dulu. Matang dulu dan ya. layak dikonsumsi. Oke, siap. Untuk V60 sendiri nanti untuk suhu yang paling baik, kalau paling baik susah juga, paling ideal deh. Ideal aja ya. Kita biasanya pakai suhu antara 90 sampai 94. 90 sampai 94. Oke. Kenapa saya nggak ngomong satu suhu yang pasti? Karena nanti balik lagi tiap kopi yang kita pakai itu butuh treatment suhu yang beda-beda. Oh, oke. Karena
dapat Bisa jadi flavor nanti- yang beda juga. Oh, oke. Beda orang biasanya akan berbeda lagi. Itulah seninya menjadi barista nanti ya. Itu dia. Jadi masing-masing apa namanya barista itu pasti punya. Akhirnya belum penuh. Belum ya? Iya. Oke. Nah, saya mau dibikinin apa tadi Mas? V60 ya? Iya. Tekniknya V60 ya. Sambil Manual ngopi-ngopi brew-nya, kan asik oke. juga kayaknya kan. Kopinya apa ini? Kita Ini pakai tadi kita si halu tadi. Oh, si halu. Dari Oke, tadi. mantap sekali. Mas, kalau saya request Mas, kopi yang bikin jualan sepeda laris ada nggak? Ada. Ini Ada. cuman saya baru brainstorming sama anak sepeda. Sebenarnya kan Oh iya, beneran. ini out of topic sambil nunggu Iya, iya, iya. airnya panas. Iya, iya. Kalau kita nyepeda kan kita butuh booster buat Ya, nambah betul. buat nyalurin energi biar kalau gowes itu nggak ngantuk. Betul. Sama kalau kita nyepedanya long range ya. Ya. Kalau nggak cuman 10-20 HP Tapi sampai 50 puluhan, ya. sampai 100 kalau bisa. Ya. Kita butuh kafein itu paling instan Hmm. untuk pertama melonggarkan pembuluh darah biar suplai oksigen tetap lancar ke Oke. otot ataupun ke otak. Betul. Efeknya kita waktu gowes tuh nggak cepat ngos-ngosan, Ya. kerja jantung juga nggak terlalu nggak terlalu apa Nggak ya? terlalu kencang ya. Iya, nggak terlalu Ininya terforsir. terforsir. Nah, Oke. Jadi jawabannya adalah kafein. Kafein ya, Mas. Tuh. Kalau buat benar, nyepeda. ada. Bukan hanya sepeda sih, hampir semua aktivitas Aktivitas olahraga ya, oke. pasti membutuhkan kopi di Kopi awal. ya, oke. Jadi tapi dengan takaran Iya, maksudnya yang tidak tepat. berlebihan ya, tidak Takaran too tidak much ya. berlebihan, ya. Oke. Dan tidak pakai gula ya. Nah, Kalau itu kan- pakai gula kan sama aja. Gula itu kan Betul, susunnya betul. glukosa. Betul, Itu betul. gampang tercerna sama tubuh jadinya itu malah kayak nambah pompa lagi ke jantungnya. Tujuannya Betul. biar jantungnya Malah lemes ya, malah. deg-degan terus Betul. akhirnya lemes. Betul, betul. Oke, kita sambil nunggu apa namanya? Ada pertanyaan lagi mungkin silahkan. Tadi Kita yang tunggu. pertanyaan kedua tadi Kedua, apa? oh iya ini. Sorry. Kopi Kopi yang paling nikmat untuk manual brew itu jenisnya apa saja? Kalau memang kita penikmat kopi dari segi flavor, Ya. kita akan nyaranin Arabica. Arabica ya, oke. Iya. Dan Arabica yang nanti bisa coba-coba dulu. Kalau untuk awalan mungkin bisa coba Arabica yang prosesnya wash. Hmm. Yang Karena- paling basic dulu lah ya. Ya, itu yang paling basic, rasanya paling kompleks. Jadi kita bisa belajar untuk kenalin cita rasa di kopi ini ada cita rasa apa aja. Nah, di kopi Arabica yang proses wash ini dari asam, manis, aroma, terus profil tekstur bodinya itu semuanya seimbang dan tiap daerah itu gampang untuk kita kenali keragaman rasanya. Beda-beda nanti. Artinya ini juga relatif ya jawabannya ya. Iya, tapi bisa bertahap sih. Pertama pakai Arabica wash. Arabica dulu. Oh, oke. Kedua, kalau udah bosen nih, yang honey. Oke. Karena yang honey akan lebih kompleks di flavor asam sama manisnya. Oke. Terus ketiga, kalau udah bosen honey, natural. Oh, oke. Natural lebih lebih kompleks lagi flavornya. Punya susunan rasa yang kadang-kadang hari pertama kita nyeduh sama hari kedua bisa Beda. langsung Bisa beda berbeda. jauh. Oke.